Kemudian Husna, ini kan sebenarnya kisah kasih jurusan itu targetnya adalah pelajar ya. Nah, Iya. agar teman-teman pelajar yang ingin mengambil SKI sudah tahu nih prospeknya bagaimana, proses belajarnya bagaimana. Nah, sebelum sampai ke pembicaraan prospek kerja, apakah Kak Husna berkenan untuk menjelaskan proses belajar di SKI? Oke. Em, SKI ya, ketika kita bicara dengan SKI, apalagi mungkin yang lulusan MA, apalagi yang MA dengan pesantren gitu, itu sebenarnya tidak asing dengan SKI gitu. Kayak saya pribadi, saya dari MTS sudah kenal sama SKI, kemudian ketika SMA juga kenal sama SKI, ketika MAN itu juga kenal dengan SKI. Yang kita pelajari itu pada saat itu ya, pada saat masih pelajar itu ya sejarah Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian kalaupun kerajaan yang terngiang itu Abbasiyah, iya Umayyah sama Abbasiyah, udah kayak sebatas itu gitu. Jadi em, untuk proses apa ya, sebenarnya teman-teman yang dari MTS kemudian MA itu sudah punya modal untuk masuk ke jurusan SKI gitu. Meskipun itu dalam kuliah SKI itu masih masuk ke klasik ya Mbak Ama. Jadi belum ke Iya. pertengahan, belum ke modern, kontemporer dan itu masih di ranah Timur Tengah di mana Islam itu berasal. Sedangkan ketika kita masuk ke SKI, kita mempelajari banyak hal ternyata gitu. Lebih luas dari itu gitu. Jadi kita belajar sejarah Islam Nusantara sendiri tuh seperti apa, kemerdekaan, kemudian bagaimana Islam masuk ke Nusantara, Indonesia khususnya kayak gitu. Jadi lebih luas gitu. Untuk pembelajarannya sendiri mungkin tidak jauh berbeda ya dengan jurusan-jurusan lain gitu. Bagaimana kemudian kita dengan dosen kalau S1 ya kita dikasih materi, kemudian kita mm, dibuat kelompok-kelompok untuk kemudian dibagikan beberapa tema atau bahkan judul untuk membuat makalah, kemudian kita presentasi dan sebagainya gitu. Dan kalau SKI eh, kemarin ketika S1 kita pernah penelitian lapangan gitu. Jadi kita beberapa kali sih penelitian lapangan seperti ketika diampu oleh Pak Riswarno eh, arkeologi. Jadi kita Arkeologi. ya arkeologi kita oleh Pak Aris itu selain diberikan materi, tetapi kita juga diajak ke lapangan di mana kita melihat real um, apa namanya benda-benda arkeologi yang bisa dijadikan sumber sejarah gitu. Pada saat itu kita diajak ke situs Pleret masjid Masjid Pleret gitu. Terus juga ketika arsitektur Islam misalkan, terus kemudian situs-situs Islam pada saat Pak Aris juga, saya mengambil Pak Aris juga itu disuruh untuk membuat film pendek tentang situs Islam. Pada saat itu saya dengan kelompok mengambil Goa Selarong, di mana goa itu adalah goa tempat persembunyiannya Pangeran Diponegoro ketika Perang Jawa gitu. Kemudian arsip eh, ya arsip itu diampu oleh Bu Maimunah. Saya dengan Hmm. kelompok juga juga apa namanya tugasnya itu membuat makalah untuk mencari arsip-arsip dan kami mengambil Masjid Agung Klaten pada saat itu. Jadi buat adik-adik semuanya, buat teman-teman, SKI itu asik sih sebenarnya. Jadi selain apa ya, selain pembelajaran di kelas, beberapa dosen kemudian mengajak kita untuk keluar keluar dari kelas dan ya itu oh jadi kita tahu ya ternyata di Jogja sendiri banyak lah pasti situs Islam kayak gitu. Terus bagaimana kemudian kita harus bersosialisasi dengan orang ketika kita penelitian yang pasti kan kita harus bersinggungan dengan orang kan Mbak Ama gitu. Jadi bagaimana kemudian kita mendengarkan orang bercerita gitu, bagaimana kita menangkap cerita itu kemudian kita tuangkan dalam tulisan gitu. Jadi asik sih SKI asik gitu.